Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ninden Fauzia. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki beragam bentuk, baik yang tampak ataupun tidak tampak, mulai dari sinar kosmos sampai dengan gelombang radio. Tapi keseluruhan dari gelombang elektromagnetik ini merupakan pemindahan energi dalam bentuk gelombang atau yang disebut sebagai radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik ini memiliki karakteristik atau sifat-sifat antara lain dapat merambat dalam ruang hampa, artinya dia tidak perlu medium untuk merambatkan gelombang ini. Kemudian dia dapat mengalami polarisasi, dapat mengalami refleksi, dapat mengalami refraksi, dapat mengalami interferensi, dan dapat mengalami difraksi. Partikel bermuatan yang berosilasi harmonis ke arah sumbu Z akan membuat partikel lain yang terdapat pada bidang XY turut berosilasi secara harmonis juga, sehingga terjadi transfer energi ke partikel kedua yang menunjukkan adanya pancaran medan listrik berosilasi dari partikel yang pertama. Dan gelombang medan listrik yang harmonik yang berasal dari muatan listrik yang bergetar ini nanti dapat digambarkan sebagai berikut. Gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang transversal, artinya nanti terjadi pergerakan sesuai dengan arah rambatannya. Di sini terlihat bahwa gelombang ini merupakan perpaduan dua buah gelombang yang lain, di mana kedua gelombang ini saling tegak lurus, antara yang terlihat yang berwarna biru dengan yang berwarna merah muda. Kedua gelombang ini bergerak bersamaan, saling berinteraksi, saling berinterferensi, sehingga menghasilkan suatu gelombang yang baru. Sehingga di sini kita dapat lihat bahwa yang namanya gelombang elektromagnetik ini merupakan kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang. Jika kita meletakkan kompas magnetik di sekitar osilasi muatan yang terjadi, maka akan terjadi gerak bolak-balik sebagai respon adanya muatan yang dihasilkan dari osilasi medan magnet. Bidang elektromagnetik harmonik yang dihasilkan oleh muatan listrik tersebut yang kemudian berosilasi akan tampak seperti pada gambar, di mana medan magnet ini diorientasikan tegak lurus dengan medan listriknya. Dan di sini cahaya yang terpolarisasi pada gambar ini, lihat ini adalah pada arah sumbu Z, maka kita sebutnya sebagai polarisasi Z. Lalu jika terjadi orientasi berputar searah jarum jam, maka kita bisa mengatakan sebagai polarisasi melingkar kanan, sedangkan jika berlawanan dengan arah jarum jam, maka kita akan bisa mengatakannya sebagai polarisasi melingkar kiri. Namun, jika arah orientasinya acak, tidak searah jarum jam, atau kadang-kadang juga searah jarum jam, maka kita bisa mengatakan sebagai bentuk yang tidak terpolarisasi. Cahaya tampak yang merupakan kelompok gelombang dengan panjang gelombang 400 nanometer sampai dengan 700 nanometer ini merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik, di mana radiasi elektromagnetik ini memiliki karakter atau sifat dualisme gelombang, yaitu sebagai gelombang dan juga sebagai partikel. Di sini cahaya akan memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang saling berhubungan dengan persamaan pi kali lambda sama dengan C. Dan radiasi elektromagnetik ini terdiri dari partikel yang memiliki energi kecil yang disebut sebagai kuanta, di mana energinya dinyatakan sebagai H kali V, di mana E sama dengan energi, H adalah konstanta Planck, dan V adalah frekuensinya. Kita lihat contoh soal yang pertama dari karakter cahaya sebagai gelombang elektromagnetik ini, yaitu di mana kita disuruh menentukan atau menghitung energi dari suatu foton cahaya yang memiliki panjang gelombang sebesar 400 nanometer. Ini kita lihat bahwa untuk menjawabnya kita memerlukan data-data, yaitu lambda sebesar 400 nanometer atau 400 kali 10 pangkat 9 meter. Kemudian C atau panjang kecepatan cahaya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan H yaitu tetapan Planck sebesar 6,63 kali 10 pangkat 34 joule second. Kemudian kita masukkan kepada persamaan Pi kali lambda sama dengan C, atau kita cari frekuensinya menjadi C bagi lambda, dan kita peroleh sebesar 0,75 kali 10 pangkat 15 per second. Namun yang kita perlukan kan energinya, maka kita hitung kembali menggunakan rumus E sama dengan H kali V,
dimana dimasukkan H-nya itu tetapan Planck, dan akhirnya kita peroleh bahwa besar energi dari foton cahaya tersebut adalah sebesar 4,97 kali 10 pangkat min 19 Joule. Kita lihat contoh soal yang kedua untuk masalah tentang cahaya sebagai gelombang elektromagnetik ini. Di sini diketahui bahwa energi yang dibutuhkan untuk melakukan reaksi disosiasi molekul gas hidrogen sebesar 436,8 kJ. Dan kita disuruh untuk menentukan panjang gelombang foton yang digunakan untuk memecahkan molekul hidrogen tersebut. Untuk menjawabnya, kita lihat bahwa di sini kita membutuhkan menggunakan rumus untuk memutuskan satu buah molekul gas hidrogen itu kan E sama dengan H kali V sama dengan Hc per lambda. Tapi energi yang digunakan kan per mol. Maka untuk satu mol gas hidrogen berarti nanti kita kalikan dengan bilangan Avogadro atau Na. Maka ketahui data-data yang harus diadakan dalam perhitungan ini adalah bilangan Avogadro-nya, tetapan Planck, kecepatan cahaya, dan energi yang sesuai dari soal yang tadi kita gunakan. Lalu kita hitung menggunakan persamaan lambda sama dengan NaHc per E, karena yang kita cari adalah panjang gelombangnya. Lalu dimasukkan data-data yang ada dan kita peroleh bahwa panjang gelombangnya adalah sebesar 274,5 nanometer. Berikut adalah referensi yang dipergunakan untuk mempelajari bahasan tentang cahaya sebagai radiasi elektromagnetik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.